Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita kembali kuliah online untuk materi manajemen bank syariah. Tapi sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini yang tentunya akan bermanfaat bagi kita bersama. Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu dalam materi kita manajemen bank syariah. Tentu saja kita masih melakukan kuliah online karena COVID-19 yang masih belum berakhir dan mengharuskan kita untuk stay at home. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai bank berdasarkan prinsip syariah. Baiklah, dalam manajemen bank syariah kali ini kita akan membahas bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, pengertian bank Islam atau bank syariah itu adalah bank yang beroperasional dengan prinsip syariah, di mana dalam kegiatan operasionalnya bank syariah itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Di sini kita akan membahas latar belakang, sejarah dan dasar hukum bank Islam di Indonesia. Ada dua faktor yang mendorong berdirinya bank Islam. Yang pertama adalah larangan riba. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, ternyata tidak hanya dalam agama Islam riba itu dilarang, tapi di dalam semua agama dilarang kita menggunakan riba. Yang kedua adalah lemahnya sistem bunga. Kemudian sejarah dan landasan hukum di Indonesia. Yang pertama ini adalah, bisa kita zoom, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Pada waktu itu kita tidak mengenal yang namanya bank syariah. Kemudian Paket Juni, Pakjun 1983, di mana kita dibebaskan untuk menentukan tingkat suku bunga. Kemudian Pakto 1988, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, fungsi dan prinsip operasional dari bank syariah. Kita lihat di sini ya. Yang pertama itu adalah sebagai intermediary unit. Jadi, yang dimaksud di sini bahwa bank syariah dia sebagai lembaga intermediasi antara pihak ketiga atau nasabah yang kelebihan uang dan menanamkan dananya di bank, kemudian dia menyalurkannya kembali kepada pihak ketiga atau masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kemudian yang kedua itu adalah konsep bagi hasil. Nah, inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian kita mengenal juga nanti ada beberapa produk syariah. Kemudian di dalam prinsip syariah bahwa uang itu adalah alat tukar, bukan sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan. Kemudian yang kelima, transaksinya sifatnya adalah transaksi yang transparan, keikhlasan dan juga tentu saja kejujuran. Kemudian yang keenam, etik bisnis syariah, di mana di dalam etik bisnis syariah ini kita dilarang melakukan kegiatan penipuan, kecurangan, markup, suap, maisir, garar, haram dan riba. Nah, baiklah, akan Ibu jelaskan dulu ya. Kalau riba itu kan berarti, baiklah kita lanjutkan lagi. Tadi ada gangguan jaringan sedikit ya.
Nah, di prinsip yang keenam tadi kita sudah membahas etika bisnis syariah apa saja yang dilarang. Kemudian prinsip yang ketujuh bahwa perilaku sumber daya insani wajib menteladani sifat-sifat Nabi, yaitu sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik. Sidik artinya benar ya. Kita ketahui bahwa semua perkataan Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar. Tidak hanya perkataan tapi perbuatannya juga benar. Kemudian amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Kemudian juga tablik itu artinya bisa menyampaikan. Jadi dalam syariah ya, dalam prinsip syariah, sumber daya insaninya harus memiliki sifat-sifat yang seperti ini yang sudah perlu diteladani dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Jadi jangan salah, supaya kita bisa memahami benar-benar bahwa bank syariah tidak hanya milik muslim ya, tapi ternyata dalam sebuah agama bahwa riba itu hukumnya dilarang. Kita lihat dulu ada beberapa perbedaan bank syariah dan konvensional. Baiklah, akan kita lanjutkan. Kalau tadi kita membahas 7 perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, kali ini kita akan membahas perbedaan bunga dan bagi hasil. Nah, dalam bank konvensional kita mengenal istilah bunga, di mana bunga ini dihitung dari pinjaman modal atau pokok pinjaman. Kemudian bunga itu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar. Dan yang ketiga, nominalnya tetap sesuai dengan pokok pinjaman kita. Kemudian diragukan oleh semua agama. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam semua agama ternyata riba itu adalah haram. Nah, kita tidak membahas di sini karena sudah kita diskusikan bersama di kelompok kelas kemarin. Kemudian bagi hasil, yang pertama bagi hasil itu dihitung dari margin keuntungan. Kemudian yang kedua, nisbah itu tetap sesuai pada saat kita melakukan akad. Apakah akad kita nisbahnya 40-60, 50-50 dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, nominal berubah sesuai dengan kondisi usaha. Nah, ini yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Kalau di bank konvensional tidak peduli apakah nasabah itu untung atau rugi, dia tetap harus membayar bunga dengan jumlah yang tetap. Tapi pada prinsip syariah itu akan disesuaikan dengan kondisi usaha dari nasabah. Kemudian yang keempat, tentu saja dalam bagi hasil itu tidak ada keraguan dalam semua agama. Sehingga bisa kita lihat di negara-negara maju, nasabah dari bank prinsip syariah atau bank dengan prinsip Islam itu tidak hanya kaum muslim, tapi banyak juga kaum non-muslim yang menanamkan atau menabung di bank dengan prinsip syariah atau prinsip Islam, karena mereka merasakan adanya keadilan di sini. Seperti yang sudah kita bahas bahwa nominal dari yang dibayarkan kepada bank untuk syariah itu sesuai dengan kondisi usaha dari para nasabahnya. Oke, kemudian yang terakhir yang akan kita bicarakan itu adalah konsep dan sistem perbankan syariah. Bisa dilihat di sini. Di sini ada beberapa skim dari bank syariah. Nanti kita akan bahas khusus mengenai skim ini. Baik, untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.